Kali ini 3 langkah. Selamat datang di Om Botak Channel. Pion putih ke arah depan sana ya. Pion putih ke sana. Pion hitam ke sini. Jadi ini saling memakan ini. Bisa makan kanan, bisa makan kiri. Hitam juga bisa makan ya. Sebelah sana ada menteri, sebelah sini hati-hati ada pion hitam, raja, benteng. Kalau benteng melakukan skak, cek begini, bisa dimakan pakai pion. Hati-hati ya. Nah, target ada di sini, pojokan di A1. Target raja hitam ada di A1. Nah, hati-hati. Hati-hati. Kita punya gajah ya guys ya. Dicoba dulu ya. Langkah pertama yang sering dicoba. Pertama, langkah 1 nih ya. Hitam kalau makan pakai pion pinggir, ini kesalahan ya. Kesalahan hitam ya. Pasti dia selesai dalam 3 langkah. Bentengnya akan ditarik ke A4. Nah, seperti itu. Nah, hitam tidak punya pilihan lain. Harus maju pionnya. Lalu menteri makan pion. Dan ini skakmat. Coba dicek apakah betul skakmat ya. Itu terjadi karena hitam blunder. Hitam salah langkah ya, salah besar. Jadi kalau misalnya putih tadi berjalan benteng ke G4 seperti ini, hitam pasti makan dengan pion yang ada di C. Nah, seperti itu. Untuk selanjutnya putih tidak punya langkah yang mematikan. Coba ada nggak langkah putih yang kira-kira di langkah kedua ini bisa potensi untuk mematikan? Pada langkah ketiga nggak ada ya. Tidak mungkin ada, tidak mungkin ada. Kalau ke sini remis ini ya. Ini remis ya. Tidak mungkin, tidak mungkin. Ya, jadi kesalahan pada langkah pertama. Ya, emang guys, kalau langkah pertama udah keliru, langkah kedua, langkah ketiga susah. Nah, sekarang kalau bentengnya ke sini. Tadi benteng kan ke sini. Sekarang kalau ke sini. Mengantisipasi kalau yang makan pion ini. Yang makan pion ini nanti benteng makan pion A3. Ya kan? Betul kan? Nah, seperti ini. Langkah keduanya gini. Ya kan? Langkah ketiganya putih gampang, tinggal makan. Itu karena hitam blunder. Karena hitam blunder aja. Sebetulnya itu bukan kunci. Ya, kita tes ulang. Jadi kalau benteng ke sini, yang makan pasti pion sebelah sana. Pion A. Kalau benteng ke sini, yang makan pion C. Nah, begini. Yang makan pion A. Nah, ini langsung patah. Putihnya tidak punya masa depan apa-apa ya. Langsung dipatahkan, nggak ada langkah kedua, langkah ketiga. Nggak ada skakmat di langkah kedua atau langkah ketiga. Ya, nggak ada potensi. Silahkan guys. Seperti ini. Dan ternyata kuncinya adalah langkah yang sangat jenius. Saya menyebutnya langkah gelap karena sulit sekali diduga. Langkah gelap karena tidak terlihat maksudnya, skemanya, masa depannya apa, tujuan keduanya apa. Kuncinya ini langkah gelap yang saya sebut langkah gelap. Kenapa harus peta itu? Sedangkan ada peta G3, G4, G5, apa bedanya gitu. Ternyata ini guys, seandainya hitam makan menggunakan pion yang ada di A3, kalian tahu kan, selanjutnya benteng akan berada di A7 ya. Langkah berikutnya hitam adalah promosi. Menteri makan B1. Itu udah selesai. Itu seandainya makan pakai A3. Kita praktekin aja ya. Seandainya hitam jalan begini. Nah, benteng yang dari sini ini akan ditarik ke sini. Nah, seperti itu. Hitam nggak punya pilihan, pasti promosi kan. Begitu promosi, dimakan oleh menteri, dan itu skakmat. Ya, fungsi benteng kelihatan untuk mengikat pion yang ada di A2 supaya tidak bisa makan. Ya, itu kejadiannya. Kita ulang ya. Langkah pertama.
Nah, bagaimana kalau pion yang makan adalah pion C3? Nih dia, pion C3. Kalau yang makan adalah pion C3, seperti ini, maka menteri akan pergi ke H8. Ini yang saya sebut langkah gelap. Sulit sekali diduga itu. Tujuannya apa? Benteng ke situ tujuannya untuk menghilangkan remis ketika menteri ada di H8. Seandainya benteng tidak berada di situ, ya remis dong. Hitam tidak bisa jalan. Tapi karena benteng di sana, hitam bisa berjalan, pionnya bisa jalan, dan itu nggak remis ya. Mau nggak mau sini, promosi ya. Misalnya jadi menteri, atau jadi apapun lah sebetulnya ya. Mau jadi menteri, mau jadi benteng, mau jadi apa aja. Ini skak ya. Nah, si putih ini tinggal tutup aja pakai benteng. Dan ini balas skak. Menterinya balas skak ke arah raja hitam yang ada di A1. Oh, brilian sekali ya. Brilian sekali nih. Saya tidak menduga langkah ketiga dan langkah kedua, makanya langkah pertama saya sebut langkah gelap. Ngeri sekali. Langkah cerdas seorang grandmaster. Master Deddy Kobuser. Ya, ini kayaknya Master Deddy Kobuser. Saya nggak tahu bisa, kalau dikasih problem seperti ini bisa menyelesaikan apa enggak ya. Tapi dulu dia pernah bertarung melawan seorang grandmaster. Iya, seingat saya ya. Ya guys, yang mau make problem ini untuk apa, main di tongkrongan barangkali, silahkan. Seperti ini susunan awalnya ya, silahkan di screenshot. Sampai ketemu lagi di problem berikutnya.